Khubaib bin Adi, pahlawan yang syahid di kayu salib. Ia seorang yang cukup dikenal di Madinah dan termasuk sahabat Ansar. Ia sering bolak-balik kepada Rasulullah sejak beliau hijrah kepada mereka, lalu beriman kepada Allah. Seorang yang berjiwa bersih, bersifat terbuka, beriman teguh, berhati mulia. Hasan bin Sabit melukiskan tentang Khubaib ini, seorang pahlawan yang kedudukannya sebagai teras orang-orang Ansar, seorang yang lapang dada namun tegas dan keras, tak dapat ditawar-tawar. Sewaktu bendera perang Badar dikibarkan orang, terdapatlah seorang prajurit yang berani mati dan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dialah Khubaib bin Adi, salah seorang di antara musyrikin yang berdiri menghadang jalannya di perang Badar ini dan tewas di ujung pedangnya adalah pemimpin Quraisy. Yang tewas itu ya pemimpin Quraisy, namanya Al-Haris bin Amir bin Naufal. Setelah pertempuran selesai dan sisa-sisa pasukan Quraisy yang kalah kembali ke Mekah, taulah Bani Haris siapa yang telah menewaskan bapak mereka. Mereka menghafalkan dengan baik nama orang Islam yang menewaskan ayah mereka. Yaitu iya, si Haris bin Amir bin Naufal itu kan meninggal di tangannya si Khubaib bin Adi tadi. Maka anak-anaknya itu mengingat orang yang membunuh ayahnya itu siapa, kayak gitu. Jadi diingatinya nama Khubaib tadi. Suatu hari Rasulullah bermaksud hendak menyelidiki rahasia orang Quraisy hingga dapat mengetahui kemana tujuan gerakan serta langkah persiapan mereka untuk peperangan yang baru. Maka beliau memilih 10 orang dari sahabatnya, termasuklah si Khubaib ini. Ya. Dan sebagai pemimpin mereka adalah Asim bin Sabit. Pasukan penyelidik ini pun berangkat ke tujuan hingga sampai di suatu tempat antara Osfan dan Mekah. Rupanya gerakan mereka tercium oleh orang-orang di kampung Huzail yang didiami oleh suku Bani Hayyan. Orang-orang ini pun segera berangkat dengan 100 orang pemanah mahir, menyusul orang-orang Islam dan mengikuti jejak mereka dari belakang. Pasukan Bani Hayyan hampir saja kehilangan jejak. Kalau tidak salah, seorang mereka melihat biji kurma berjatuhan di atas pasir. Biji kurma itu sebagai tanda ya. Biji itu dipungut oleh sebagian di antara orang ini, lalu mengamati berdasarkan firasat tajam yang biasa dimiliki orang bangsa Arab. Lalu berseru kepada teman-teman mereka, biji-biji ini berasal dari Yathrib, nama lain dari Madinah. Jadi Yathrib itu adalah nama lain dari Madinah. Ayo kita ikuti hingga dapat kita ketahui di mana mereka berada. Dengan petunjuk biji kurma yang berceceran di tanah, mereka terus berjalan hingga... Yang biji kurma itu Nabi, yang rombongan sahabat Nabi ya? Iya. Dengan petunjuk biji kurma yang berceceran di tanah, mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka melihat dari jauh rombongan kaum muslimin yang sedang mereka cari-cari. Nah, ketahuan ya. Asim, pemimpin penyelidik, merasa bahwa mereka sedang dikejar musuh, lalu diperintahkannya kawan-kawannya untuk menaiki suatu puncak yang tinggi. Para pemanah musuh yang 100 orang itu pun dekatlah sudah. Mereka mengelilingi kaum muslimin lalu mengepung mereka dengan ketat. Kena berarti ya. Para pengepung meminta agar kaum muslimin menyerahkan diri dengan jaminan bahwa mereka tidak akan dianiaya. Ke-10 orang ini menoleh kepada pemimpin mereka Asim bin Sabit al-Ansari. Rupanya ia menyatakan, adapun aku, demi Allah, aku tak akan turun mengemis perlindungan orang musyrik. Ya Allah, sampaikan kepada kami ini, keadaan kami ini kepada nabimu. Dan segeralah para pemanah yang 100 orang itu menghujami mereka dengan anak panah. Pemimpin mereka
Asim beserta 7 orang lain menjadi sasaran dan mereka pun gugur sebagai syahid. Ia dikepung 100, ngepung 10 kan? Mereka meminta agar yang lain turun dan tetap akan dijamin keselamatannya sebagai dijanjikan. Maka turunlah sisanya tadi 3 orangnya, yaitu Hubaib berserta 2 orang sahabatnya. Para pemanah mendekati Hubaib dan salah seorang temannya. Mereka menguraikan tali temali mereka dan mengikat kedua orang tadi. Teman mereka yang ketiga melihat hal ini sebagai awal pengkhianatan janji. Lalu ia memutuskan mati secara nekat sebagaimana yang dilakukan Asim dan teman-temannya. Maka gugurlah ia pula menemui syahid yang diinginkan. Nah, jadi tinggal 2 kan? Dan demikianlah ke-8 orang yang terbilang di antara orang mukmin yang paling tebal keimanannya, paling teguh menepati janji, paling setia melaksanakan tugas kewajibannya terhadap Allah, telah mendarma baktikan sampai mati. Hubaib dan seorang temannya yang seorang lagi yaitu Zaid berusaha melepaskan tali ikatan mereka, tapi tidak berhasil karena ikatan itu sangat erat. Keduanya pun dibawa oleh pemanah durhaka ke Mekah. Namun Hubaib menggema dan tersiar ke telinga orang banyak. Nama Hubaib menggema dan tersiar ke telinga orang banyak. Keluarga Haris bin Amir yang tewas di perang Badar cepat mengingat nama ini dengan baik. Suatu nama yang menggerakkan dendam kebencian di dada mereka. Mereka pun segera membeli Hubaib sebagai budak untuk melampiaskan seluruh dendam kebencian mereka kepadanya. Dalam hal ini mereka mendapat saingan dari penduduk Mekah lain yang juga kehilangan bapak dan pemimpin mereka di perang Badar. Terakhir mereka merundingkan semacam siksa yang akan ditimpakan kepada Hubaib untuk memuaskan dendam kemarahan mereka, bukan saja terhadapnya tetapi terhadap seluruh kaum muslimin. Dan sementara itu golongan musyrikin lainnya melakukan tindakan kejam pula terhadap temannya Hubaib, Zaid bin Disinna, yaitu dengan menyula atau menusuknya dari dubur hingga tembus ke bagian atas badannya. Astagfirullahalazim. Nah, namanya orang munafik itu, Mak. Apa yang diucapkannya itu berbeda dengan kenyataan, seperti yang dilakukan oleh Zionis Israel sekarang. Mereka berkata hendak membunuh Hamas kan, hendak menghancurkan Hamas. Anak-anak tidak akan mereka bunuh, tapi ternyata anak-anak banyak dibunuh. Nah, itu yang terjadi. Itu sifat orang munafik. Sedangkan Hubaib tadi kalau temannya itu ditusuk, sedangkan Hubaib tadi karena si Haris, pemimpin Quraisy, Haris bin Amir itu tewas di tangan Hubaib, maka Hubaib itu akan disiksa dengan cara yang mereka inginkan, kayak gitu. Apa siksaannya, kita dengar ya. Hubaib telah menyerahkan dirinya sepenuhnya, menyerahkan hatinya pada Allah. Jadi dia sudah berserah diri di hadapannya, perhatiannya kepada ibadah dengan jiwa yang teguh, keberanian yang tangguh disertai ketentraman yang dilimpahkan Allah kepadanya yang dapat menghancurkan karang, melebur ketakutan. Jadi itu ya, Hubaib gak takut. Pada suatu kali salah seorang putri Haris datang menjenguk ke tempat tahanan Hubaib yang ada di sekitar rumahnya. Tiba-tiba ia meninggalkan tempat itu sambil berteriak, memanggil dan mengajak orang Mekah menyaksikan keajaiban. Ada keajaiban ternyata di sini. Katanya, "Demi Allah, saya melihat Hubaib menggenggam setangkai besar anggur sambil memakannya, sedang ia terikat teguh pada besi. Padahal di Mekah tak ada sebiji anggur pun. Saya kira itu adalah rizki yang diberikan Allah kepada Hubaib." Jadi Hubaib itu ternyata dalam penglihatan orang-orang, dan itu bukan mungkin ya, dan itu adalah pertolongan dari Allah dengan memberi makan Hubaib, sedangkan tangannya sedang terikat. Anaknya si Haris tadi melihat bahwa si Hubaib itu sedang makan anggur. Benarlah bahwa itu adalah
karunia Allah, rezeki Allah, seperti yang terjadi pada Maryam, ibunya si Nabi Isa, ya, Dia ngelahirin tanpa anak Imron. Bukan, Maryam itu kan dimasukkan ke dalam itu kan mihrab, ruangan kan. Nah ternyata dari mana nih, Umi bacain ya. Setiap kali, ini surat Ali Imran 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya dan ditemukannya rizki di dekat Maryam. Rizki itu makanan ya. Katanya, dari mana datangnya makanan ini hai Maryam? Jawabnya, ya datang dari Allah. Sungguh Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tidak terhingga. Jadi kalau kita yakin Allah memberikan pertolongan, maka seperti itulah yang terjadi.